Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat beliau jualan kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang sama-sama kita cintai. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang belum berilmu pengetahuan kepada alam yang sudah penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Simpang atau yang mewakili, dan yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan sejawat yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri presentasi diseminasi modul 1.4 guru penggerak yang ada di dalam RMS yang telah disediakan. Baiklah, untuk kegiatan hari ini di sini kami akan memaparkan yaitu tentang aksi nyata dari modul yang telah kami pelajari selama pendidikan kurang lebih sudah hampir 2 bulan, yaitu 2 bulan lebih, mulai dari bulan Mei tanggal 10 sampai saat ini sudah hampir 2 bulan lebih, dan kami sudah mengakhiri di modul 1 dan sekarang sudah masuk modul 2. Dan ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini merupakan aksi nyata atau kegiatan nyata dari modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Solo. Yang mana nanti aksi nyata ini juga dapat menjadi contoh atau bahan kita untuk dapat dimasukkan ke BMN. Jadi ini juga dimasukkan ke BMN nantinya dan dijadikan aksi nyata tertentu dalam modul itu. Di sini kami mempunyai tim atau tim saya yaitu Ibu Bayu Gustina. Beliau adalah kepala sekolah TK di Bangka Belitung yang beliau sebagai fasilitator. Kemudian Ibu Gus Fitri yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN 18 Sinapa Beliang, yang di sini beliau sebagai pendamping praktek. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 6 Damayeti dari SDN 13 Simpang Beliang. Untuk sebelum kita masuk kepada aksi nyata yang akan kita buat, sebelumnya kita harus tahu dulu rancangan tindakan aksi nyata itu. Rancangan tindakan aksi nyata ini terdiri dari yang pertama yaitu kita harus buat latar belakangnya. Untuk membuat aksi nyata kita harus membuat rancangan aksi nyatanya terlebih dahulu. Yang di dalam rancangan aksi nyata itu kita letakkan yang pertama yaitu latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakangnya yaitu tentang budaya positif. Latar belakangnya kita ketahui bahwa murid kita tidak suka dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak mematuhi peraturan tersebut, mereka akan mendapat hukuman. Itu yang menyebabkan mereka menjadi tidak suka. Dan dari hukuman itu akan mengakibatkan mereka menjadi malu atau tidak percaya diri. Jadi dari latar belakang ini maka
kami mengambil tindakan atau aksi nyata untuk membudayakan atau membiasakan budaya positif di sekolah kita. Setelah kita membuat latar belakang, kita ketahui latar belakangnya, kita buat tujuan aksi nyata itu kita buat untuk apa? Yang pertama di sini saya mengambil tujuannya yaitu satu, untuk menciptakan murid yang merdeka, mandiri, dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebaikan yang dapat kita kembangkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang keluar dari anak maupun dari kita sendiri berdasarkan potensi dan bakat mereka masing-masing. Setelah kita rumuskan tujuan, di sini kita lanjut yaitu tolak ukur aksi nyata itu apa? Yang pertama, tolak ukur aksi nyata itu yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru, kelas, dan siswa. Sebenarnya ini kalau kita lihat, kalau kita telaah ke belakang, ini sudah kita lakukan selalu, ya kan Bapak Ibu? Karena di awal-awal tahun pelajaran pasti Bapak Ibu ada membuat kesepakatan apa yang akan kita sepakati di kelas kita masing-masing. Cuman kita tidak menuliskannya atau tidak mendokumentasikannya sehingga apa yang kita lakukan itu tidak ada buktinya. Dan inilah salah satu kekurangan kami di CPB sekarang. Kebanyakan dari kegiatan itu sudah kita lalui, walaupun tidak seluruhnya. Ada sebagian sudah kita lalui, tapi karena bukti tidak ada, baik itu dokumentasi atau yang tertulis, sehingga kesulitan untuk membuat aksi nyatanya. Contohnya saja kemarin aksi nyata modul 1.1, kita kan melakukan perubahan pembelajaran, perubahan nilai dari diri sendiri. Bagaimana kita membelajarkan kepada anak itu yang merdeka sesuai dengan minat dan bakatnya. Cuma buktinya kita tidak ada, sehingga kami terkendala aksi nyata untuk modul 1 itu diundur karena tidak ada bukti yang tertulis ataupun dokumentasinya. Jadi sedapat mungkin bagi teman-teman yang mungkin akan ikut untuk CDP di angkatan 10, memang tidak salah seperti yang Ibu Tamayula lakukan itu, apapun kegiatan kita sedikit pun dokumentasikan. Karena apa? Karena itu perlu, penting nantinya. Tidak ada dokumentasi kita tidak bisa bekerja. Tidak ada bukti kita tidak bisa melaksanakan bahwa kita melaksanakan itu, tidak bisa. Jadi apapun itu, bisa jadi berbaris di lapangan dengan kegiatan apapun itu, dokumentasikan. Nanti dari dokumentasi itu kita bisa membuat apapun, mau membuat PTK, membuat apapun bisa kita gunakan itu sebagai dokumentasi atau bukti bahwa kita memang melakukan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu tolak ukur aksi nyatanya. Jadi keyakinan kelas yang telah kita buat itu, siswa kita bertanggung jawab dan disiplin untuk melakukan itu. Kita lanjut berikutnya. Setelah tolak ukur, kita lihat lagi lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan kita lakukan. Ada 4 langkah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi beserta rekan guru. Sebelum Ibu melakukan pelatihan dulu, saya sudah bicara sama Ibu, tapi kata Ibu, tunggulah Ibu dulu ya pulang. Aduh Ibu lah agaknya waktu beliau pergi ke cucu beliau sakit. Pulang dari situ langsung Ibu pelatihan. Jadi tidak jadi Ibu dapat hadir di ruangan kita ini karena Ibu katanya Ibu mau lihat juga bagaimana aksi nyata itu sebenarnya. Jadi tunggulah Ibu. Tapi karena
keadaan tidak memungkinkan, jadi kita tampilkan saja sekarang. Dan untuk ibu kepala sekolah nanti saya nampilkan saja nanti video tampilan ini. Kemudian yang kedua, langkah kita setelah berdiskusi atau berbicara dengan kepala sekolah tentang diseminasi ini, yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif atau keyakinan kelas. Saya ini, Bapak Ibu, saya yakin sudah membuat keyakinan kelas itu. Tidak apa-apa kita ulang sekali lagi membuat keyakinan kelas itu, kita dokumentasikan, kita foto, karena itu perlu. Tidak apa-apa diulang kembali. Dan kemudian yang keempat, memantau, merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lanjut berikutnya, setelah tolak ukur, kita lihat presentasi atau bahan yang akan apa itu keyakinan kelas, apa itu segitiga restitusi, apa itu budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada dua pertanyaan yang kita ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju saja. Coba kita lihat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak atau Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ibu Sari, dengan alasan tidak setujunya bisa dipaparkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, hukuman itu tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Cuma tergantung hukumannya. Kalau hukumannya dalam artian membawa anak untuk disiplin atau melatih anak untuk disiplin, mungkin bisa. Tapi kalau hukuman dalam bentuk sesuatu yang dapat mengganggu karakter anak, maka tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Begitu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, itu kita tidak setuju seperti kata Ibu Sari tadi, karena belum tentu dengan hukuman itu anak menjadi disiplin. Seperti yang kita lihat, dengan hukuman anak itu tidak disiplin, tapi dia takut dengan kita. Ya tak Bapak Ibu, takut dia. Di belakang nanti kalau kita sudah lewat, dia ulang lagi. Jadi dia tidak disiplin. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Kalau sekarang tidak akan melanggar lagi, apakah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Tidak. Oke, pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Oke. Sekarang kita lihat, berarti tadi tidak setuju. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sebelum kita melakukan itu, kita harus merubah atau melakukan perubahan paradigma dulu. Ini ada situasi, ada si A dan si B, atau ibu dengan teman sebelah ibu, atau anak kita ada dua orang. Salah seorang dari mereka merobek secari kertas kecil, kemudian dia menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Kemudian dia letakkan di dalam genggaman dia. Kemudian dengan segala daya dia membuat kepala itu sekuat mungkin. Sedangkan si B itu dia akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar memberikan benda tersebut. Nah, bisa membujuk, mengancam, menghardik ataupun merayu dengan apa saja yang dapat membuka tangan teman
Kira-kira kalau keadaannya seperti ini, apa yang akan terjadi? Akan mengakibatkan perkelahian dan akhirnya akan mengakibatkan mereka mendapat hukuman. Ke sana perginya. Itulah paradigma yang harus kita ubah mulai dari sekarang. Kita lihat. Nah, dalam membangun budaya positif diperlukan perubahan paradigma. Apa itu perubahannya? Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang menyenangkan, yang nyaman bagi anak itu dapat merubah paradigma kita. Kalau selama ini kita kan sebagai guru, anak melakukan kesalahan yang kita benarkan atau yang kita lakukan, omongan siapa? Omongan kita. Iya, kalian harusnya bego, harusnya begini, nggak boleh seperti ini. Jadi gini harusnya bagaimana? Kita tidak pernah mendengar apa isi hati anak itu. Kita tidak pernah mendengar ada apa dengan anak itu. Dan kita tanya dia. Itu yang harus kita rubah dulu. Itulah nanti yang ada di dalam segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, tetapi kita tidak ada bukti untuk itu. Kemudian lanjut berikutnya, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Guru berperan penting di sini dalam disiplin. Kontrol guru terhadap siswanya. Jadi apapun itu kalau atas nama disiplin harus apa kata gurunya? Apa kata gurunya? Saya sendiri juga seperti itu. Oh, anak tidak buat PR. Kakak enggak berdiri di depan kelas. Itu yang salah Bapak Ibu. Itu yang harus kita rubah. Kita harus tanya dulu. Kita harus tahu dulu ada apa dengan anak itu. Mengapa dia sampai seperti itu? Dan kalau sudah tahu kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk anak itu supaya dia tidak jerah. Saya sendiri ada di kelas 6, itu si Rafki sudah 4 hari tidak sekolah. Kalau dipikir-pikir mau entah apa yang akan diapakan lagi, tapi dibujuk minta sama temannya supaya sekolah. Pas di hari sekolah itu sebenarnya enggak kuat itu dan enggak menjadinya tak sekolah. Sudah membaca nggak bisa, tidak bisa sekolah. Tidak, jawabannya cuma kau nak sekolah lagi. Kalau bu, enggak ya bu. Kalau bu, ambil jago. Bah awak sebagai guru tidak akan marah oleh itu. Tapi dengan dia datang ke sekolah saja, senang. Pas pertama itu Bapak Ibu dia datang di dalam kelas, tidak disajak dia dong. Raki, sekolah lagi, sini duduk dekat ibu, di muka meja ibu deh, soalnya tidak bisa. Kilo lancar mana kita ibu belajar. Ambong Bapak Ibu, ambong-ambongan, iyo lunak-lunaan. Nah, kalau udah itu yang rumah. Tapi kalau lah bangun nak sekolah bilang, kamar salah, besok lagi sana, tambah lari dia. Jadi kita harus tahu bagaimana anak itu. Kemudian disiplin di sini kontrolnya guru terhadap siswanya itu yang mulai berangsur-angsur kita ubah. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu. Inilah kesalahan kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu terkontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan mengkritik orang bisa membuat orang itu lebih kuat kata kita. Dengan mengkritik orang, tidak apa-apa kita dikritik. Di situ saya belajar, saya akan lebih tegas, saya akan lebih kuat. Tapi itu salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan ini memang kita lakukan selama ini. Inilah yang salah. Nah, kita lanjut. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol William Glasser, itu kita bukan mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Bagaimana pandangan orang itu terhadap kita, itu yang akan kita pahami. Kalau selama ini kan enggak, kita maunya orang itu seperti ini, kita maunya anak itu seperti ini, seperti yang kita inginkan. Itu yang akan kita ubah dari sekarang. Kita berusaha memahami bagaimana cara pandang dia terhadap peraturan atau terhadap sekolah, kalau itu dengan anak didik kita. Kemudian yang kedua, stimulus respon yang sudah ada selama ini, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya kalau menurut teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita langsung mencap, kita langsung mendek. Kalau anak berbuat buruk itu salah. Atau teori pilihannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya enggak Bapak Ibu? Anak berbuat seperti itu pastinya ada tujuannya. Anak bersikap seperti itu pasti dia ada tujuannya. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya di teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Kita mau bagaimana? Kita mau bagaimana dengan orang lain? Kita mau bagaimana dengan anak didik kita? Kita mau apa? Kita yang mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tuh, kalau di dalam berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir itu menang. Nggak ada menang atau kalah. Menang. Jadi sama. Kita lanjut. Disiplin positif menurut Dr. William Glasser itu ada beberapa item. Yang pertama yaitu kita bisa mengontrol orang lain hanya yang bisa kita kontrol dari diri kita. Kita lihat itu apa itu disiplin. Disiplin merupakan makna disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya itu menurut teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Yang mana ketiga-tiganya ini merupakan nilai kebajikan yang akan kita jadikan di keyakinan kelas kita. Kemudian model berpikir menang-menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita di sini sebagai seorang pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol. Ini yang salah, ini yang banyak kita lakukan dari dulu. Yang pertama posisi penghukum. Ya lah Bapak Ibu, kita posisi penghukum, apapun anak kita hukum. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya sendiri pernah kalau model itu coba harus suatu yang mawak, tidak ibu jangan mawak, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh membuat anak membuat rasa bersalah seperti itu. Itu tidak posisi kita, tidak posisi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian sebagai teman di sini juga kurang tepat kalau kita sebagai seorang pendidik. Kan kadang kita untuk bisa memahami anak itu bawanya sebagai kawan awak bawanya terjun awak ke dunia ini, tapi itu tidak tepat bagi kita seorang. Bagaimana Bu? Jadi kalau misalnya kita dari gua Iya. Iya itu, tapi
Tapi kalau kita sebagai seorang pendidik itu kurang tepat membuat anak merasa bersalah seperti itu, Bu. Tertekan dia, sementara kita tahu anak itu merdeka. Kita sekarang merdeka belajar. Kalau seperti itu, tertekan dia, tidak boleh kita. Iya, posisi kita yang paling tepat di sini adalah manajer. Itu posisi paling tepat. Kita memanage dia, melihat dia dan memanage kita sebagai manajer itu posisi yang tepat. Kalau posisi rasa bersalah itu, ia sering kita lakukan untuk memberikan supaya dia sadar, tapi itu kurang tepat untuk anak, Bapak Ibu. Di situ istilahnya mematikan rasa percaya diri dia. Itu dia. Kemudian yang keempat di sini sebagai pemantau. Nah, pemantau ini juga kurang tepat. Kita mantau-mantau anak saja itu kurang tepat. Yang paling tepatnya di sini adalah posisi manajer, itu posisi kita sebagai seorang guru. Kalau untuk bahan yang selanjutnya, kalau misalnya lebih apanya, nanti saya berikan bahannya apa itu yang manajer, apa itu yang penghukum. Tapi kebanyakan dari kita yang dua ini, Bapak Ibu, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Waktu itu kami kelas 6, mungkin Ibu Sari ada lihat kami berbuat drama itu di luar. Anak berkelahi, ada yang berkelahi, ada yang terlambat, ada yang memalak kawannya. Itu kami membuat segitiga diskusi. Nah, di situ tuh inilah yang kita jalankan. Nah, ini kita jalankan. Kemudian yang berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia, baik itu kita guru, pendidik, anak, orang tua, orang dewasa, anak kecil, itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan hidup, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa cinta. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Kita lihat budaya positif itu dari yang pertama, yaitu disiplin. Sebelumnya kita lihat dulu apa itu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu arti disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif itu yang pertama ada disiplin, yang kedua nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Tidak nampak Bapak Ibu? Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa maupun latar belakang. Berarti nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang ada di dalam diri anak itu yang akan kita kembangkan. Nilai-nilai baik yang ada di dalam diri kita itu yang akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dan lanjut, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Itu menurut Diana Gosen. Ini saya ambil teorinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada Bu Sari? Kebetulan saya sendiri belum masuk ke IKM itu, masih K13. Jadi kalau ada namanya ya Bu Sari ya, beriman,
berwatak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Ya, itulah nilai-nilai profil Pancasila yang bertitik tolak untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak didik kita. Kita lanjut. Teori yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berarti ada motivasi, ada hukuman dan penghargaan, dan ada restitusi. Sekarang kita lihat dulu motivasi. Motivasi itu ada dua, yaitu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Contohnya, kami di dalam waktu lokakarya, seorang guru A, dia membiasakan untuk selalu datang tepat waktu. Ada poinnya di sana. Kenapa dia selalu datang tepat waktu? Yang pertama, dia menghindari kena teguran di sekolah. Yang kedua, dia menghindari teguran di sekolah dan dia ingin menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Yang ketiga, karena itu peraturan sekolah, maka dia wajib mematuhinya. Yang keempat, dia menyadari tugasnya sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dia lakukan. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, mana poinnya yang lebih cocok di sini? Itu merupakan motivasi eksternal semuanya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Yang internal adalah untuk menghargai diri saya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita pahami kalau eksternal itu dari lingkungan. Kita mengharapkan dari lingkungan atau kita takut dengan apa yang akan terjadi dari lingkungan kita. Sementara internal itu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita lihat lagi penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa faktor itu atau beberapa penghargaan itu ada kita lihat di sini. Yang pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu kadang-kadang menghukum si anak. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, kurang ketepatannya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira dari yang 5 ini Bapak Ibu, mana yang kurang sesuai dengan kita? Apakah penghargaan dapat merusak hubungan? Iya. Apakah menurut Bapak Ibu iya merusak atau bagaimana? Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses atau tujuan yang ingin kita capai. Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh-contoh apresiasi kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, lanjut lagi, ini ada Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang konsekuensi. Apakah konsekuensi sama dengan hukuman? Apakah konsekuensi sama dengan hukuman, Bapak Ibu? Tidak. Kalau hukuman itu apa? Apakah konsekuensi ini
dengan hukuman? Menurut Bapak Ibu konsekuensi apakah sama dengan hukuman? Tidak. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat pergi ke sekolah. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman yang terakhir? Hukuman. Oke. Sekarang coba kita lihat. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hukuman. 1, 2, 3, 4, 6 itu hukuman. Nah kita lihat. Begini tampilannya jadi. Menggantikan sebentar ya. Ini dibuat dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk Canva, yang kedua dalam bentuk PPT. Jadi kadang-kadang Canva itu bermasalah ya, sebenarnya tadi itu dijadikan ke itu jadi hilang ya. Saya jadikan ke dalam bentuk PPT. Nah, di sini ada jawabannya. Lihat, apakah kita betul tadi? Nah, oke, ini betul. Nah ini ya? Apa tidak keluar? Tadi 1, 2, 3, 6 itu hukuman. Kita lihat apakah kita betul atau enggak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu hukuman. Oke, kita betul ya. Nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 konsekuensi. Iya. Berarti bagus ya.
kita semuanya yang sudah paham mana itu yang hukuman dan mana itu konsekuensi. Kita lanjut berikutnya. Ini perbedaan antara mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan. Kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Itu konsekuensi. Berikutnya yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena mereka dihukum, mereka jadi benci untuk disiplin. Sementara konsekuensi anak menghargai apa itu disiplin. Jadi yang selama ini yang kita sudah salah kaprah, sudah salah jalan, kita angsur-angsur memperbaikinya. Kalau hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri mereka sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk itu hukuman, sementara konsekuensi ini konsep diri yang baik. Berikutnya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau anak terbiasa dihukum, mereka akan berbohong pada kita. Dengan sedapat mungkin mereka sembunyikan. Contohnya saja, piring pecah di rumah, anak masuk angin beresnya capek. Nah, ini pura-pura nggak tahu saya. Itu kan apa? Karena dia takut dengan hukuman, karena kita terbiasa memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, hukuman merupakan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Karena dia merasa seperti itu, dia akan merubah dirinya sendiri. Itu dia beda antara konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut. Masuk ke segitiga restitusi. Jadi tadi disiplin, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita lanjut. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau kita lihat segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan, sering sekali dalam menyelesaikan masalah anak. Cuman tidak ada buktinya, cuman tidak ada yang dalam bentuk tertulis. Itu yang kendala kita. Kita lihat restitusi itu ada ciri-cirinya 9, Bapak Ibu. 1, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya kembali. Ini sudah sering kita lakukan, sudah sering sekali. Tapi kita nggak tahu selama ini, oh ini yang program ini yang segitiga restitusi, kita tidak tahu. Kemudian
terakhir yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, kita lihat di sini. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu beranjak dari peraturan kelas. Peraturan kelas berkembang menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas mengakibatkan lingkungan jadi positif. Setelah lingkungan positif, dia akan membudaya menjadi sikap positif. Jadi beda nanti Bapak Ibu antara keyakinan dengan peraturan. Keyakinan ini beranjak dari peraturan. Peraturan-peraturan yang kita minta ke anak, kita sepakati bersama, itulah yang akan kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan dipatuhi oleh anak, menjadi rambu oleh anak, sehingga menjadikan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, budaya positif akan tercipta dengan sendirinya. Kita lanjut. Ini ada Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Di sebelah kiri kanan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sementara sebelah kiri, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan, mana yang peraturan? Yang keyakinan sebelah kanan. Yang keyakinan sebelah kanan, sementara peraturan sebelah kiri. Iya, bagus. Betul, tepat sekali. Jadi dari peraturan-peraturan itu kita bentuk keyakinan kelas. Sebenarnya Bu Sari tidak bisa. Boleh nanti. Amin. Kita sudah dicobakan di kelas berbagai sekolah. Iya. Keyakinan kelas belum. Keyakinan kelas belum. Kesepakatan kelas Ya, ya. baru ini dapat ilmunya dari dia. Kebetulan ada beberapa hari saya di belakang Bu Sari yang lama, ada nampak di dinding peraturan-peraturan kelas. Sudah buat, memang sudah nampak ada di dinding. Dari peraturan kelas itu nanti kan misalnya dapat kita 20 atau berapa peraturan yang mereka buat, itu nanti kita kerucutkan menjadi beberapa buah keyakinan kelas. Nah itu. Jadi bukan peraturan itu yang itu keyakinan kelas awal, bukan, itu peraturan kelas yang kita sepakati, yang kita bahas bersama anak, dan itu kita ciutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Oke, ya Bu Sari. Berarti bisa dikatakan keyakinan kelas ini adalah hasil dari kesepakatan kelas. Iya, hasil dari kesepakatan kelas itu sendiri. Tetap dituliskan juga. Pertama kita beranjak dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita lemparkan ke anak. Seperti yang Bu Sari lakukan, kita lemparkan ke anak, mereka yang buat sendiri. Setelah itu kita paparkan di depan bagaimana kita sepakat untuk peraturan ini. Ya Bu, dapat kita misalnya 20 peraturan atau kesepakatan yang mereka sepakati. Itu nanti kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalimat yang positif. Setelah kita rubah jadi kalimat positif, kan dapat kita 20 itu peraturan yang positif. Kita ciutkan jadi keyakinan. Contohnya, berpakaian rapi setiap hari ke sekolah, itu peraturan mereka. Kemudian pada hari Senin memakai topi dan dasi, kan ada peraturan seperti itu. Atau setiap hari Jumat memakai peci. Kita ciutkan yang beberapa peraturan itu menjadi satu keyakinan kelas. Kira-kira apa Bapak? Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Disiplin berpakaian. Itu keyakinan kelasnya. Oke. Bisa diterima Bapak? Berarti penulisannya nanti bahasanya itu disiplin kelas. Iya, disiplin berpakaian atau berpakaian, disiplin dalam berpakaian, itu keyakinan kelas kita. Dituliskan, itu yang dituliskan, itu yang dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang beranjak dari beberapa peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih Bu Sari. Kita lanjut.
dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat ini merupakan peraturan-peraturan kelas yang dikeluarkan oleh anak-anak kita. Contoh, ini akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi ada beberapa kalimat lain yang mendukung, cuman tidak dipaparkan di sini. Nah, ini dia. Ini keyakinan kelas kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu anak didik untuk bertanggung jawab. Itu dia. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi tepatnya komitmen di sini. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati hak orang lain dan bersabar, itu keyakinan kelas. Gunakan masker, menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor atau di teras, itu keselamatan dan keamanan. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dari beberapa peraturan kelas yang ada. Kemudian kita tahu tadi, lanjut kebutuhan dasar manusia, kita lihat tadi ada 5. Ada apa ya? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada satu lagi itu tinggal lingkarannya, cinta kasih. Nah, posisi kontrol guru, oke, sudah tadi. Segitiga restitusi, ini dia Bu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan atau 3 langkah. Yang pertama, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa bicara seperti ini pada anak. Maka modal itu, ibu dulu pernah nyoba modal itu. Nah, itu dengan itu. Ibu dulu waktu sekolah modal itu juga. Bisa kita melakukan kalimat seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Nah, sama seperti tadi, kebetulan menjelang kita masuk anak kelas 6B bertengkar itu antara si Raffi dengan Rafa. Di dalam lokal mereka satu meja, 1 sampai 2. Dan gara-gara menulis nama Pak, dan gara-gara menyebut nama Pak, pakai topeng, bertinju, bersipak. Nah, jadi bercakap nih. Tadi saya akan lakukan. Mengapa kok sampai modal tenang? Tanya satu-satu. Alasannya. Nggak boleh. Oh yang salah itu enggak. Alasannya. Mengapa sampai modal itu? Sebenarnya segitiga restitusi ini sudah kita lalui. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati. Itu tadi kita hubungkan ke keyakinan kelas kita. Kalau model Iko, Rafki sama Rafa tadi, kira-kira mana dilanggar tadi? Ada nggak orang langgar peraturan atau keyakinan kelas? Iya Bu. Mana? Berkelahi Bu. Berkata kasar Bu. Bapak berkata kasar, menyebut nama Pak kawan berkata kasar Bu. Awak tadi ke situ. Jadi dia paham sendiri dengan peraturan dan keyakinan kelas dia, dengan segitiga restitusi itu. Ini dia. Menstabilkan identitas. Bisa pertanyaan yang diberikan oleh guru, berbuat salah itu hal manusiawi, boleh? Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Wah, tak fokus ke situ loh. Wah, fokus ke penyelesaiannya. Tak fokus yang salah, yang benar. Mengapa sampai modal itu enggak? Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa yang akan kamu bersikap baik pada dirimu sendiri itu yang menstabilkan identitas.
Kemudian validasi kebutuhan. Kita sebagai guru bisa melakukan pertanyaan ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu validasi kebutuhan. Bagian rasul-rasul itu. Kamu pasti punya alasan tertentu mengapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan sudah mereka sepakati, biar mereka sadar sendiri bagian mana yang mereka langgar. Apakah itu baik atau buruk? Dan apa solusinya? Tanya sama anak kita, bukan kita yang menentukan solusinya. Dakwah yang menentukan solusinya. Tanya benyo. Jadi gini nih nyoba. Yang macam. Waktu kami LK2 itu ada masalah anak baca kak gara-gara galak-galakan nama apa sampai baju bakat tupet tangga baju buah bajunya sampai tangga buah bajunya. Nah dek guru yang bagi guru itu ditanya satu-satu. Penyelesaiannya dikembalikan ke anak yang membuat buah bajunya tangga tadi. Kalau model itu kira-kira apa penyelesaiannya? Sehingga si anak begini, awak jahitan serabu buah bajunya. Kalau dia makan tak, ada terima, maka dari kita, kebanyakan dari kita keluarnya. Kita tak boleh seperti itu. Kalau kita masih ketiga institusi, tanya kan anak. Tapi penyelesaiannya dari anak itu keluar, biar mereka menyadari konsekuensi keyakinan kelas yang mereka langgar. Jadi, oke, itulah pemaparan budaya positif yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau ada yang rasa-rasanya kurang tepat, boleh. Boleh. Tunggu dulu. Pembuatan keyakinan kelas ada ya? Videonya kita nonton ya tadi. Video berapa durasi tadi kok? Sejam. Enggak sejam. 56. Itu salah saja. Bilang. Ya, Bu Sari. Terima kasih kepada Ibu Iet, pemaparan materinya sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kami. Semoga kedepannya lebih banyak lagi ilmu-ilmu baru yang disampaikan oleh Ibu Iet dan kawan-kawan yang lain. Mungkin ya tidak bertanya, tapi memastikan gitu. Yang segitiga tadi apa? Segitiga restitusi. Segitiga Restitusi. restitusi. Ya, mengenai segitiga restitusi, membacanya agak susah ya Bu Oja. Kalau kami lihat di sini, segitiga restitusi ini polanya seperti pembimbingan kepada anak, ya Bu ya, pembimbingan kepada anak. Yang kalau biasanya kita laksanakan di sekolah pada anak-anak yang seperti yang Ibu ya katakan tadi, bertengkar, berkelahi, sudah kita laksanakan, ya, sudah kita laksanakan. Tapi mungkin tahap-tahapan itu ada beberapa yang tidak kita kerjakan. Seperti yang Bu ya jelaskan tadi, kita lebih banyak memaksa tanpa mengetahui apa isi hati anak tersebut. Jadi dengan Bu ya menjelaskan ini, sepertinya dari tadi saya berpikir bahwa ini adalah seperti pembimbingan kepada anak. Cuma mungkin ada beberapa paradigma atau polanya yang harus kita perbaiki ke depannya. Seperti itu Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari. Memang benar. Seperti yang saya katakan tadi, segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan. Bahkan sudah kita lakukan, cuman mungkin ada beberapa langkah yang tidak kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti kita melakukan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi mulai dari sekarang ya tidak apa-apalah. Apapun itu, buktikan.
karena dari situ kita bisa berkembang nanti, bisa kita jadikan apapun, bisa kita jadikan tulisan nanti, bisa kita jadikan PPK nanti, bisa kita jadikan apapun. Saya sendiri ini terkendala sekali, sangat terkendala sekali dalam membuat aksi nyata, dalam membuat tugas-tugas dekon, itu sangat terkendala sekali. Kita sudah melakukannya, cuma bukti tidak ada, tulisannya tidak ada. Kalau tulisan tok esai saja dengan tidak ada bukti, tidak ada gunanya. Sama dengan segitiga institusi ini, hampir tiap hari kita melakukan ini, hampir tiap hari. Cuman ada beberapa langkah yang harus kita perbaiki, yang harus kita tambahkan. Sama halnya seperti kami waktu Zoom waktu itu, saya sudah melakukannya Pak, Bu, tapi aduh sih tidak dilakukan. Nah, itu belum segitiga lagi namanya Bu, karena kalau segitiga itu ya 3 sisinya, tapi kalau kurang 1 berarti belum lengkap segitiganya. Jadi ada beberapa tumpang segitiganya yang harus kita perbaiki, yang harus kita ubah. Nah, segitiga lupa ini. Ya, terima kasih Bu Sari. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, atas saran, pendapat dan juga partisipasi Bapak Ibu dalam melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Kita akhiri dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada. Membawa bekal, membawa bekal bagi yang bisa, bagi yang sudah ada. Sepakat tak? Peraturan yang berikutnya. Jadi tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kalau datang tepat. Masuk kelas tidak boleh terlambat. Tidak boleh sama. Kalau yang anak kan tidak boleh cabut. Tidak boleh membelakangkan kelas. Tidak boleh sombong. Harus menghormati guru. Tidak boleh dalam keadaan kalau wajib kenapa? Tidak boleh sombong atau sombong. Tidak membuat PR berdiri di depan kelas. Lah, jadi nak. Nah, jadi tidak ada saat belajar maupun saat istirahat. Tidak disepakati. Ada. Kita langgan tadi nak. Lah Ibu. Semuanya ini. Sepakat. Peraturan yang baris ketiga. Dir. Ada dir. Yang ketiga, tidak boleh membuka sepatu di kelas. Kalau mau minjam harus minjam seorang yang punya, berarti dia izin yang punya barang. Lanjut. Kalau sekolah dari harus lengkap. Pakaian sekolah harus lengkap.
Terus apa yang Razak lakukan? Meningkat rezeki. Razak tahu tentang sebelum-sebelumnya pernah mencoba? Pernah coba? Pernah. Tahu nggak apa kesepakatan kelas kita kemarin? Tidak meningkat. Berarti yang Razak lakukan itu bagaimana? Nah, itu tadi. Sekarang ibu juga dulu pernah mencoba usaha. Tidak sudah, akhirnya mencoba usaha. Sekarang Razak, kita coba Razak ceritakan sama ibu. Kenapa Razak sudah mencoba? Tidak belajar. Kenapa sih tidak belajar? Main aja dari pagi. Sebelumnya kan ibu sudah bilang besok kita mau ulangan. Lupa. Jadi sibuk bermain saja. Jadi tadi menconteknya sama siapa? Sama istri. Itu perbuatan yang baik atau gimana? Yang salah. Buruk perbuatannya. Apakah itu bisa ditiru atau bisa perbuatan yang terpuji atau enggak? Sekarang Razak bertanya, mau akan seperti itu Razak terus? Razak punya cita-cita? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Dia jadi pengusaha. Kalau pengusaha itu supaya sukses dia mengapa? Belajar. Kemudian apa lagi? Rajin. Kemudian disiplin. Kalau seperti tadi Razak mencontek, tidak belajar, sibuk saja bermain, apakah bisa nantinya akan jadi orang sukses? Nah, sekarang Razak tahu itu salah. Untuk kedepannya Razak mau bagaimana? Mau rajin lagi, mau merubahnya, mau untuk belajar lagi, karena apa? Mulai dari kapan? Mulai besok. Janji. Di atas dulu. Saya senang sekali telah dipanggil oleh Bu Yat dan dinasihati karena saya telah mencontoh kepada teman saya dan saya akan berjanji tidak akan mencontoh lagi dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita saya. Kalian ambil atau kalian minta? Ambil paksa saja tadi. Kalian tahu nggak kesepakatan kelas kita? Tidak boleh meminta atau mengambil uang teman atau adik kelas. Kenapa lagi? Tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Sekarang kan lakukan sesuatu melanggar peraturan sekolah. Ibu juga dulu pernah melanggar peraturan sekolah, juga sekolah dulu sama seperti kalian. Itu biasa. Tapi kalian tahu yang kalian lakukan itu salah. Kalian sadari itu salah. Sadar itu salah. Mau mengulangi lagi. Jadi sekarang adik bertanya dulu. Coba diceritakan kenapa adik sampai mengambil uang adik kelas. Kenapa dia ambil? Tidak cukup uang jajannya. Cukup. Terus kenapa diminta uang jajan? Kenapa diminta? Kurang uangnya. Hilang uang dia. Diajak ambil sama laki. Laki? Kenapa diminta uang adik kelasnya? Bagi dah habis uangnya.
Udah habis dikasih sama bunda tadi uang tadi. Gitu kan? Pagi udah habis, jadi kalau gak ada uang sisakan untuk istirahat. Jadi pagi udah habis, itu istirahat minta uang adik kelas. Abim kenapa? Kurang uang jajannya. Uang dikasih sama bunda. Kurang atau Abim yang boros? Hah? Berapa uang jajannya nak? 10.000. 10.000 kalau zaman ini sudah masih kurang. Terus sekarang kalian tahu yang kalian harus lakukan. Sekarang untuk kedepannya kalian gimana lagi? Mau seperti itu? Enggak. Adek mau seperti itu juga? Enggak. Laki? Enggak. Adek? Enggak. Jadi sekarang maunya gimana? Maunya gimana sih? Mau dikurangi, mau dikasih hukuman, kesadar ya belum melakukan itu salah. Nah, jadi mau berubah? Mau. Sampai kapan bisa dilihat? Mulai besok mau berubah? Mau berubah? Mau berubah kesalahannya? Jadi berapa uang adik itu yang sudah diambil? Adik berapa? 2.000. Laki 2.000. Adik berapa? Sekarang mau diapakan uang itu? Mau diganti atau bagaimana? Mau diganti? Mau mengganti uang itu? Kapan mau diganti? Besok. Nah, nanti ya. Ya, oke. Nah, Rip, ulang lagi ya. Oke, Rip. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajat senang karena udah dinasihati oleh Bu Iya dan Bu Iya tidak marah. Kesalahan Adit adalah menolak adik kelas dan Adit tidak akan mengulangi itu lagi. Adit akan mengganti uang adik kelas itu besok.